Lahan tandus dan kering menghampar di banyak wilayah di kawasan Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini membuat pesimis para petani. Namun tidak dengan petani yang satu ini. Ia mempelopori pertanian di lahan tandus dengan metode tani Nusantara dan berhasil panen tanpa menggunakan pupuk dan pestisida buatan pabrik. Simak liputan selengkapnya dalam sosok berikut ini. Di ujung timur Indonesia, di wilayah Nusa Tenggara Timur yang dikenal gersang dan keras, ada kisah sukses pertanian yang selaras dengan alam. Sancho Suarez Marquez, atau lebih dikenal akrab dengan panggilan Sanchez, adalah pelopor keberhasilan metode pertanian di wilayah ini. Ketika mayoritas pemuda memilih meninggalkan pertanian, ia justru memilih kembali ke akar. Setelah menyelesaikan pendidikan magisternya di Jakarta, Sanchez pulang ke kampung halaman dengan mimpi besar, mengangkat derajat petani dan membuktikan bahwa lahan tandus bukanlah penghalang produktivitas. Awalnya, ia disambut dengan cemooh tetangga dan warga sekitar yang meragukan niatnya. Bagaimana mungkin seorang pemuda berpendidikan ingin berkutat dengan pertanian di tanah yang dianggap tidak subur? Namun Sanchez memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan. Mereka yang bergantung ini kan rata-rata petani kecil. Mereka yang tidak bisa lepas dari cengkraman daripada pestisida dan pupuk ini kan adalah orang-orang kecil yang menggantungkan hidup kepada pertanian. Nah itu kalau kita langsung terapkan metode itu secara full, ya kasihan juga mereka tidak bisa adopsi. Pertama dari segi biaya sudah pasti tidak bisa mereka jangkau. Yang kedua, dengan SDM yang hari ini mereka punya, ya bagaimana bisa kita memperkenalkan metode dari luar dengan konsep bertani yang sudah begitu presisi. Kita suruh petani-petani kecil ini untuk tiru dengan cara-caranya yang rumit. Mereka yang punya keterbatasan akses, baik akses modal, akses SDM maupun dengan keterbatasan daripada pengetahuan, akses internet kan kita di sini juga sulit juga. Dia mau adopsinya bagaimana? Metode tani Nusantara yang dikembangkan Sanchez bukan sekedar teknik pertanian, melainkan filosofi baru dalam bercocok tanam. Prinsipnya sederhana, memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam sekitar untuk menciptakan pertanian yang produktif, ramah lingkungan, dan ekonomis. Saya merasa bahwa ini kita perlu cari cara baru. Nah, itu cara yang sekarang kita temukan. Kita mulai lepaskan diri dari perlahan sampai kita bisa terbebas untuk menggunakan memilih untuk tidak lagi menggunakan pupuk dan pestisida sintetis. 4 pilar utama metodenya mencakup pembuatan mikroba tanah, pembiakan mikoriza, produksi pupuk organik, dan pembuatan pestisida alami. Yang membuat metode Sanchez berbeda adalah pendekatannya yang holistik. Ia tidak sekedar mencari solusi instan, tetapi membangun sistem pertanian yang berkelanjutan. Dedaunan, akar, dan batang di sekitar lahan tidak lagi dianggap sampah, melainkan aset produktif untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Pertama itu konsep yang kita ingin tekankan adalah bahwa ini karena biaya produksinya sangat rendah, sangat kita tekan, petani-petani kecil bisa adopsi. Kedua, dia tidak butuh pengetahuan yang khusus. Harus dosisnya harus sekian. Karena kita bertaninya itu kembali ke mengikuti pola-pola yang sudah diterapkan oleh nenek moyang kita, tapi dengan sentuhan-sentuhan. Ibaratnya kita memperbaharui apa yang mereka sudah bikin dulu. Di desa Maukabatan, Biboki Anle,
Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Sanchez membuktikan teorinya. Pada lahan yang dianggap tidak produktif, ia berhasil memanen 10 ton jagung per hektar tanpa menggunakan pupuk atau pestisida pabrikan. Rahasia suksesnya ada pada pemahaman mendalam tentang ekosistem tanah. Sanchez tidak hanya sekedar menanam, ia membangun kembali kehidupan mikroorganisme di dalam tanah. Pupuk dan pestisida buatannya berasal dari alam, menciptakan keseimbangan yang memungkinkan tanaman tumbuh subur. Kita bertani itu sebetulnya kita mencoba untuk melihat dari apa yang ada di alam. Jadi kita sebut konsep kita ini adalah pertanian Nusantara. Karena kalau di Jawa ya kita manfaatkan alam Jawa untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan kita. Kalau di NTT ya kita manfaatkan apa yang ada di alam sekitaran, artinya di NTT kita pakai itu. Jadi bukan cuma di NTT, kita bisa terapkan pola ini di Sulawesi, di Sumatera, di Jawa, di Papua ya bisa. Metode tani Nusantara bukan sekedar teknik, melainkan gerakan kembali ke alam, menghormati tradisi dengan balutan inovasi. Metode pertanian ini akhirnya menarik perhatian para petani dari berbagai daerah untuk belajar. Dengan semangat, Sanchez memberikan ilmunya dengan memberikan pelatihan. Ada beberapa ilmu pertanian yang saya tidak dapat di daerah saya, terkhusus tentang obat-obatan, kemudian pupuk, kemudian perlakuan untuk tanaman. Itulah yang saya dapat dari sini. Yang pertama lebih ramah lingkungan, yang kedua higiennya lebih hemat ya, lebih hemat. Terhubung saat ini kan harga alat-alat pertanian seperti pupuk, pestisida itu cukup melambung. Itu salah satu motivasi saya juga. Kemudian saya beranggapan selama ini saya khususnya saya lebih tergantung oleh produk pabrikan ya. Jadi di sini kami dikenalkan dengan alam untuk pembuatan segala sesuatunya itu ternyata dari alam juga bisa. Ia juga membantu pembangunan sekolah di sekitar kawasan pertaniannya. Memahami bahwa transformasi pertanian harus dibarengi dengan transformasi pendidikan. Awal itu Bapak Sanchez sempat jalan-jalan lewat kami punya jalan raya sekolah sini. Terus begitu lihat gedung, Bapak Sanchez mungkin berpikir bahwa ini gedung harus ada perubahan, ada bantuan. Kisah Sancho Soares Marquez mengingatkan kita bahwa perubahan menuju keberhasilan dimulai dari keyakinan dan kerja keras. Di tanah yang dianggap tandus, ia membuktikan bahwa potensi selalu ada. Tinggal bagaimana kita melihatnya. Dari ujung timur Indonesia, inovasi membuka peluang kemajuan, pertanian yang selaras dengan alam.